Pemirsa Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berhasil mengamankan kapal supertanker berbendera Iran yang melakukan aktivitas ilegal di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Penangkapan kapal tanker tersebut dibantu oleh Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Bakamla Republik Indonesia menangkap kapal supertanker berbendera Iran MT Arman 114 yang melakukan aktivitas ilegal di zona ekonomi eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara pada 7 Juli 2023. Kepala Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan, kapal supertanker tersebut ditangkap di perairan wilayah Malaysia karena mencoba kabur. Penangkapan dibantu oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Aan menyebut kapal tersebut diduga melakukan transshipment atau pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lain berbendera Kamerun. Namun kapal berbendera Kamerun itu berhasil kabur. Komandan APMM Malaysia dibantulah pasukan khusus dari APMM, pasukan khusus dari Coast Guard Malaysia. Dia menerbangkan helinya, jadi mulai saya kontak kurang lebih waktunya 2-3 jam dia sudah aksi di sini. Ya, sudah aksi, akhirnya dia menurunkan pasukan khususnya dari ini ke kapal supertanker ini, bisa dilihat gambarnya. Ya. Ada 7 orang turun, sehingga kapal ini bisa dikuasai dan kapal itu akhirnya berhenti. Ini juga bisa dilihat gambarnya. Supertankernya itu ada heli di depan ya, kelihatannya. Nah, akhirnya berhenti, kemudian baru kita mengirimkan tim dari skoci karet kita atau dari rig kita, dari skoci cepat kita untuk merapat. Akhirnya kita berkoordinasi di atas geladak kapalnya yang jadi target ini dengan pihak Malaysia, dengan APMM. Kemudian ada take over penyerahan kapal ini diberikan ke tim kawal dari Indonesia dan ini kita bawa ke Batam dan alhamdulillah hari ini. Selain melakukan transshipment, kapal tersebut juga diduga membuang limbah dan melakukan pengelabuan automatic identification system. Aan menyebut, Bakamla telah melakukan koordinasi dengan Menko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Imigrasi, TNI Angkatan Laut, dan Polri. Kapal MT Arman 114 yang diamankan Bakamla, kata Aan, memiliki panjang 330 meter dengan lebar sekitar 25 meter. Kapal itu bermuatan bahan bakar sebesar 272.000 metrik ton atau 2,3 juta barrel. Jika dikonversikan ke dalam uang, muatan tersebut ditaksir senilai 4,6 triliun rupiah. Di Torosito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Indonesia akan membentuk lembaga Indonesia Coast Guard ataupun Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai untuk menjaga perairan di tanah air. Pembentukan lembaga Indonesia Coast Guard ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Menanggapi pembentukan Coast Guard Indonesia, Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla, Aan Kurnia mengatakan, Indonesia harus memiliki Indonesian Coast Guard. Bakamla selama ini sudah menjalankan tugasnya seperti Coast Guard. Jadi di Laut Natuna Utara kita setiap hari melaksanakan patroli, tapi tidak setiap hari juga di laut, tapi tergantung dari intent dari situasi. Kalau memang ada seperti contoh sekarang ini ada, baru kita gerakkan di sini. Karena untuk menggerakkan kapal ini nggak murah. Kalau kita tiap hari harus ada di sana itu juga berat biayanya. Oleh sebab itu salah satu upayanya kita melihat kalau memang ada sesuatu yang memang kita harus hadir. Tapi ada kapal-kapal kita yang standby di Natuna sana. Ya. Seperti contoh kalau memang ada Cina Coast Guard masuk, ya kita nanti akan menghalau, akan mendekati, akan shadowing, akan membayangi kapal-kapal. Kemudian kalau kapal-kapal saya lagi ngisi bahan bakar, lagi repair, lagi perbaikan, ini diisi nanti kita kerjasama sama angkatan laut, sama kapal-kapal KKP juga. Jadi saling mengisi di sini untuk mengisi kekosongan. Dan kita juga sudah ada konsep operasi bersama. Jadi nanti di sini kita bisa melaksanakan operasi secara bersama dengan kementerian lembaga yang ada di sini untuk saling mengisi. Kemudian masalah pembentukan Coast Guard, betul pemerintah akan membentuk Coast Guard. Kenapa?
Karena sekarang ada dualisme Coast Guard. Mungkin teman-teman tahu ya, pernah baca Undang-Undang 17 tahun 2008 itu salah satu fungsi dari KPLP adalah itu disebutkan Sea and Coast Guard. Betul ya? Nah, Bakamla dibentuk tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang 32. Makanya pemerintah ingin membentuk Indonesian Coast Guard dan merevisi Undang-Undang 32. Bakamla siap kemanapun, apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita akan loyal. Ya. Mau bergabung, mau digabung, yang penting harus ada satu dulu Coast Guard. Tapi sementara sekarang Bakamla sudah acting seperti Coast Guard, hanya nanti diperkuat dengan undang-undang itu. Ya. Intinya Bakamla siap mau jadi apapun, kita siap sesuai dengan arahan pemerintah. Tapi intinya harus ada satu Coast Guard dulu di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, selesai arahan Presiden Joko Widodo ke depan Indonesia akan membentuk Indonesia Coast Guard yang memiliki 3 fungsi utama. Pertama, untuk melakukan penjagaan keamanan. Kemudian, melakukan penyelenggaraan keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dito Rasito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.